Presiden Joko Widodo resmi membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Satgas ini dibentuk di tengah kondisi darurat, di mana jutaan warga negara Indonesia sudah menjadi pemain judi online. Indonesia saat ini sedang darurat judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat hingga 2023 ada 3,2 juta warga Indonesia yang terlibat judi online. Perputaran uangnya pun fantastis, mencapai 600 triliun rupiah sampai Maret 2024. Mirisnya lagi, 79% dari pemain judi online di Indonesia adalah pelajar, guru, mahasiswa, petani, dan ibu rumah tangga. Dampak dari judi online pun kian mencemaskan, mulai dari kemiskinan, perceraian, hingga kriminalitas. Presiden Jokowi pun akhirnya membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri. Ketua Satgas yang juga Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Interpol. Satgas juga akan berupaya memberantas judi online secara menyeluruh. Menkominfo Budi Aris Setiadi yang sekaligus Ketua Bidang Pencegahan menyebut penanganan judi online akan dilakukan beriringan dengan penindakan pinjaman online. Saya udah pernah bilang berkali-kali, judol sama pinjol ilegal ini adik kakak, saudara kandung ini. Gitu. Nanti kita pokoknya ini memastikan bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh, harus semua lini bekerja bersama-sama. Di tengah keresahan masyarakat, semoga terbentuknya Satgas Pemberantasan Judi Online bukan hanya jadi solusi sementara. Satgas ini harus bisa mencegah dan menindak judi online hingga semaksimal mungkin. Saya Marcel Pungki dan juru kamera Oku Kurniawan untuk Business Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Indonesia darurat judi online. PPATK mencatat 3,2 juta warga RI jadi pemain judi online. Tak hanya warga sipil, tapi juga penegak hukum hingga anggota legislatif. Transaksi judi online bahkan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Untuk memberantas judi online, Satgas Judi Online dibentuk. Apa dan bagaimana Satgas bekerja dan mengungkap siapa bandar judi online? Malam ini tergabung bersama kita ada Pak Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk menjelaskan tugas dari Satgas untuk memberantas judi online. Pertanyaan saya pertama, Pak, judi online di masyarakat ini kan kian meresahkan ya, tidak hanya menyasar warga sipil, tapi juga penegak hukum, mulai dari polisi, TNI, hingga anggota DPR. Kenapa Satgas baru dibentuk sekarang? Tampaknya seperti bersikap reaktif setelah banyak kasus viral yang terjadi. Oh, tidak juga, karena Satgas Judi Online sudah dirancang sejak bulan April. Sebelum banyak kasus, polisi dan TNI ini terkuak ke publik. Sejak April, ya Pak Presiden juga sudah memutuskan rancangan-rancangan itu kepada Pak Menko Polhukam untuk segera mempersiapkan. Jadi kesadaran itu ada sebelum kasus ini beberapa kasus menyeruak ke permukaan publik gitu. Ini bagian bukan reaktif, bahwa kita semua memahami bahwa penanganan judi online ini harus holistik. Selama ini semua kementerian lembaga seperti Kominfo, OJK, PPATK dan aparat penegak hukum sudah bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi. Tapi yang dilakukan dari Satgas ini adalah bagaimana mengorkestrasi ini secara nasional. Karena misalnya dari Kominfo sejak 17 Juli 2023 hingga kemarin itu Kominfo sudah memblokir situs judi online hampir 2.177.000 situs judi. Nah, pertanyaannya kenapa sudah di-take down segitu banyak belum memberi dampak. Nah, sekarang persoalannya kalau nggak kita take down segitu banyak pasti dampaknya lebih besar. Nah, persoalannya sekarang sudah dilihat bahwa ini juga bukan semata-mata persoalan di hulunya, yaitu dari Kementerian Informatika untuk menutup situs judi online itu, tetapi juga banyak langkah-langkah, misalnya kementerian lembaga yang harus dilibatkan, misalnya soal lobby ke luar negeri. Karena semua sudah memahami, sudah tahu, terutama liputan Kompas beberapa bulan lalu tentang itu servernya ada di Kamboja dan Davao, Filipina. Dan itu ada 70.000 warga negara Indonesia bekerja di sana, ya, begitu. Itu kan itu kementerian lembaga. Tadi Pak Ketua Satgas sudah
mengatakan akan melibatkan Interpol. Terus selanjutnya adalah transaksi perputaran uang itu. Dan terakhir barusan pagi tadi saya mendapat informasi dari PPATK bahwa sekarang modus barunya lagi adalah mereka menggunakan pulsa handphone. Nah, saya sudah berkomunikasi dengan seluruh dirut operator seluler untuk agar pulsa handphone tidak digunakan untuk memfasilitasi permainan judi online. Oh, artinya sudah meminta komitmen provider gitu ya Pak ya, supaya ikut. Opsel, saya sebut aja namanya operator seluler seperti Telkomsel, XL dan Smartfren ini memang sangat kooperatif dalam pemberantasan judi online. Sangat kooperatif mereka karena sejak hari Senin minggu lalu mereka sudah membuat SMS blast di operator seluler masing-masing ke pelanggannya untuk mensosialisasikan bahayanya judi online. Selama ini kenapa langkah itu tidak diambil Pak Menteri? Bukan tidak diambil, ini kan kalau operator seluler sejak awal sudah kita ajak untuk terlibat gitu loh. Mereka sekarang ini kan lebih campaign, lebih hard campaign gitu loh. Sekarang ini SMS blast, mereka SMS blast ke semua pelanggannya. Kemarin belum, karena kita melihat ini kesadarannya pencegahan atau pemberantasan judi online ini bukan hanya di sektor hilir, tapi hulunya juga harus kita beresin. Misalnya kesadaran masyarakat harus kita tumbuhkan bahwa judi online ini nggak akan menang, masyarakat melawan bandar, lawan mesin, ini hanya menguntungkan pihak gitu loh. Maka itu harus disosialisasikan ke masyarakat gitu loh. Kalau ditanya kenapa harus sekarang, ya kita sudah merasa bahwa ini keterlaluan nih, begitu loh. Sehingga kita akan all out cegahnya dari semua lini, semua ekosistemnya kita harus putus. Nah tadi pagi, saya jelaskan, tadi pagi kami mendapat informasi, sekarang mereka nggak pakai ini, tapi pakai pulsa. Jadi masyarakat disuruh dikonversi uangnya pakai pulsa handphone, pakai pulsa handphone itulah dipakai buat main judi. Makanya saya udah bilang sama direksi opsel tersebut, coba ditertipin dealer-dealer operator seluler itu. Dealer-dealer ini nggak tahu kalau dia diborong oleh bandar judi pulsanya, begitu loh. Ya, kembali tadi pertanyaan pertama Pak Menteri, kenapa kesannya seperti reaktif begitu? Karena kan kalau kita lihat dari catatan PPATK begitu ya, jumlah transaksi dari judi online itu naik terus loh Pak. Di kuartal pertama saja udah 100 triliun rupiah, hampir setengah dari total transaksi di tahun 2023, lebih dari 300 triliun rupiah. Nah kembali tadi Anda mengatakan bahwa selama ini kan pemerintah regulator sudah berupaya begitu ya untuk memberantas judi online. Cuman begini Pak, dari hasil investigasi selama ini apa sih yang membuat judi online tumbuh subur di Indonesia? Satu kasus misalnya Pak Menteri bisa buka handphone, saya buka di Google saja dengan kata kunci slot gacor, itu yang muncul sudah penyusup dari judi online. Masuk ke website sekolah, masuk ke website daerah, bahkan sampai media juga begitu. Gimana? Makanya pelan-pelan ini logikanya. Kalau soal Satgas tadi bukan reaktif, karena sejak bulan April itu saya sudah bicara ke teman-teman media soal rencana pembentukan Satgas ini, gitu loh. Nah, kalau soal sekarang ini phishing ini luar biasa. Sekarang yang mereka melakukan adalah melakukan phishing ke situs-situs pemerintah, terutama pemerintah daerah, termasuk situs Polri, TNI Polri. Nggak apa-apa, mereka menantang negara nggak apa-apa. Masa kita harus yakin bahwa negara pasti menang lah melawan mereka. Kalau kita gagal berarti kita nggak bisa kerja dong, gitu loh. Masa negara kalah sama promocorah mafia. Iya dong, harus kita yang lebih canggih lah ketimbang mereka begitu. Kan itu, biar aja mereka sekarang phishing nggak apa-apa, kan itu semakin ketahuan nanti jejaknya. Begitu. Baik, Pak Menteri, tapi begini, berkali-kali kan kita itu berupaya begitu ya untuk menumpas judi online, tapi faktanya tadi Pak Menteri juga menyatakan bahwa kan ketika pun kita ada upaya untuk menutup situs online yang lama, nanti yang baru muncul lagi tuh begitu. Dan kami sempat mewawancara dari Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menyebut bandar harus ditangkap jika mau judi online berhasil diberantas. Kami putarkan dulu Pak Menteri. Ya, saya melihat ya
ini juga akan mengalami nasib yang sama. Walaupun presiden turun tangan, ini akan mengalami nasib yang sama apabila pemerintah, dalam hal ini Polri, tidak melakukan penindakan tegas kepada orang-orang yang sudah sebetulnya diketahui melakukan bisnis sebagai bandar judi walaupun di luar negeri. Oke Pak Menteri, mungkin ini cukup mempertegas keseriusan dari pemerintah, begitu jaminan Satgas bisa lebih efektif memberantas judi online apa setelah memang cara-cara sebelumnya tampaknya kok kurang efektif begitu ya menangani judi online. Suara dari Indonesian Police waktu itu juga kami dengar dari seluruh pihak yang komunikasi bahwa selama bandarnya belum ditangkap, pasti tidak akan memuaskan masyarakat, terutama dalam penanganan judi online. Ya. Tetapi soal penangkapan itu kan urusan penegakan hukum. Benar. Biar saja nanti aparat penegakan hukum bertindak. Kami sebagai ketua harian bidang pencegahan adalah mencegah itu semua. Satu, tadi kan saya bilang saya cegah, kita tetap take down. Dua, kita kampanye sosialisasi lewat SMS Blast dan berbagai mekanisme. Termasuk nanti saya besok pagi ketemu RRI untuk tiap 1 jam sosialisasi tentang bahaya judi online bagi masyarakat. Begitu loh. Nah, itu langkah-langkah pencegahan kan. Nah, penindakan itu nanti kita serahkan pada aparat penegak hukum. Tapi komitmen untuk menangkap bandarnya sendiri pasti sudah didiskusikan dong Pak. Itu ranahnya aparat penegak hukum, kita dukung. Ya. Apa-apa kita dukung, karena ini penghisap darah rakyat kok. Bandar-bandar judi online itu. Udah keterlaluan menurut saya. Oh iya. Begitu loh. Benar. Iya. Tapi kan bukan ke saya nanya itu. Lebih baik tanya ke pihak aparat penegak hukum. Ya tapi begitu kan karena loh. Bapak Satgas makanya kita tanya begitu soal keseriusannya Iya, gimana. maksudnya langkahnya bukan saya yang melakukan. Oke. Kalau soal setuju pasti setuju. Gitu loh. Tapi kalau Karena buat dari saya, jangan bandar-bandar kecil yang ditangkap. benar harus yang besar. Iya, kalau bandar-bandar kecil itu pasti masyarakat rakyat kecewa, gitu loh. Tapi itu kan bukan ranah saya, gitu loh. Tapi saya suarakan ini masih ditangkap itu bandar-bandar gede. Kalau nggak ditangkap nggak bisa, iya kan? Udah tahu kok servernya di Kamboja, di Davao, gitu Ya. loh. 10.000, begitu. Tapi kalau Mereka misalnya ini dari kita tahu, bahkan hasil diskusi kami dengan kementerian lembaga lain, khususnya PPATK, itu dokumen datanya udah dianalisa, udah ketahuan. Pemiliknya siapa, punya siapa. Oke, Begitu. kalau sudah ketahuan Pak, kalau sudah ketahuan Pak Menteri yang seperti yang Anda sebutkan, mungkin bisa di-spill lah kepada kami, siapa yang terlibat dalam tumbuh suburnya judul, siapa backingnya, siapa bandarnya? Kita nggak boleh inilah siapa sangka. Saya bukan pada posisi untuk menyebutkan. Nanti aja. Kan gini loh. Tapi udah dipegang namanya ya? Pokoknya kebenaran menemukan rumahnya sendiri. Udah tenang aja. Sabar matahari. Begitu loh. Kesadaran adalah bumi dan keberanian menjadi cakrawala tuh. Puisinya Rendra tuh. Tentu karena itu yang kita tunggu Pak. Sekali lagi kami tetap akan meng-highlight bagaimana jumlah transaksi judi online itu cukup besar, tumbuh terus setiap tahun, kuartal 1 saja sudah 100 triliun rupiah. Kita akan lanjutkan diskusi kita, ini terkait dengan jadi salah satu negara dengan pemain judi online terbanyak saudara. Ya. Faktanya uang judi online ratusan triliun rupiah larinya ke luar negeri. Bagaimana Satgas berantas habis judi online yang jelas merugikan negara, kami segera kembali.
Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk, saudara. Masih bersama kita Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Dan saudara, 5.000 rekening dengan nilai fantastis diblokir terkait aktivitas judi online mengalir ke 20 negara. Di antaranya ke negara Thailand, Filipina, Kamboja, hingga Vietnam. Disampaikan Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat sekaligus PPDID PPATK M. Natsir. Saya ke Pak Menteri lagi. Pak Menteri, perputaran uang hasil judul ini lari ke sejumlah negara Asia Tenggara. Sejauh mana rencana yang kemarin sempat disampaikan menggait Interpol memudahkan penanganan kasus lintas negara? Ya, begini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menjajaki upaya penguatan penanganan judi online dengan platform yang memfasilitasi komunikasi privat. Beberapa upaya dipertimbangkan, misalnya mempermudah akses koordinasi pelaporan konten judi online, jadi masyarakat dipermudah untuk jika judi online segera melaporkan. Nanti kita fasilitasi itu. Kedua, amplifikasi kampanye anti judi online melalui SMS Blast dan metode-metode lainnya. Jadi sesuai dengan tugas kami sebagai Ketua Bidang Pencegahan, upaya-upaya kita lakukan. Walaupun suara-suara di masyarakat lebih banyak bagaimana penegakan hukum dan tindakan hukum, khususnya penangkapan bandar-bandar itu. Begitu. Terbaik, itu juga menjadi perhatian kita bersama. Yang pasti begini, yang pasti negara, pemerintahan Pak Jokowi dan negara bertekad untuk menyelamatkan warga masyarakat dari dampak buruk judi online ini. Begitu. Sembari kita menantikan penangkapan bandar, realisasinya dari penegak hukum, Pak Menteri, karena ini berkaitan dengan menggait Interpol, masalahnya adalah ada beberapa negara yang sudah melegalkan judi online, katalah kita sebut ada Kamboja dan Singapura. Lantas bagaimana kita mengimplementasikan tujuan kita tadi untuk menutup judi online dengan menggait Interpol? Ya begini, di negara ASEAN ini Indonesia tidak memperbolehkan judi online. Sementara di negara lain seperti Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, ini kan legal, sebagian besar kan legal. Termasuk Filipina juga legal, sehingga judi online ini adalah kejahatan transnasional kan. Dan juga sifatnya internet ini kan borderless, tanpa batas, sehingga kerjasama dengan negara-negara lain, komunikasi, diplomasi dengan banyak negara ini menjadi penting. Dan bagi kami, hemat kami, ini memang harus langkah menyeluruh, dan Satgas ini bertugas mengorkestrasi semua kementerian lembaga dalam satu langkah untuk segera untuk bisa mengatasi berbagai problematika ini. Makanya di Satgas juga ada dari Kementerian Luar Negeri, selain Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan. Bayangkan coba, yang terlibat ini benar-benar komprehensif ya. Jadi kita juga berharap dampak positif dari pemberantasan judi online ini. Begitu. Targetnya kira-kira kapan ini dapat berhasil kita tumpas judi online, Pak Menteri? Ya kita berharap secepatnya, mudah-mudahan. Sesuai dengan Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Pemberantasan Judi Online ini kan sampai akhir tahun ini. Kita berharap lebih cepat dari itu. Sebelum 20 Oktober semoga langkah-langkah terbaik bisa kita lakukan untuk memberikan perlindungan dan pemberantasan terhadap perlindungan bagi masyarakat dan pemberantasan judi online secara sistematis gitu. Negara nggak boleh kalah. Ini lebih kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan juga menumbuhkan kriminalitas. Saya yakin banyaknya tumbuhnya kriminalitas penjamretan di CFD ini tanpa bermaksud mendahului penyidik polisian, ini pasti motifnya, latar belakangnya pasti uangnya dipakai untuk judi online. Jadi judi online ini juga berbahaya bagi lingkungan sosial. Nanti kriminalitas meningkat. Karena mayoritas yang main judi online juga yang pendapatan rendah, Pak. Sekali main modalnya 100.000. Iya, justru itu kan kita bisa hitung itu kalau 100.000. Ini PPATK sudah mengidentifikasi semuanya, transaksi keuangannya, begitu loh. Sehingga tinggal kita lakukan langkah-langkah aja, begitu loh. Oke, Pak, ini kalau ngomongin soal judi online itu kan iklannya begitu masif gitu ya. Paling banyak ternyata melalui media sosial, Facebook, YouTube, Instagram. Sejak beberapa bulan lalu, platform
sudah kita komunikasikan tidak boleh menggunakan, tidak boleh platformnya digunakan untuk iklan judi online. Dan kita bersurat secara resmi kepada platform-platform itu, misalnya Meta, dan TikTok. Itu hebat-hebat mereka. Kooperatif sekali untuk memberantas judi online. Lihat TikTok nggak pernah ada. TikTok itu nggak pernah ada iklan judi online di TikTok. Jangan salah. Meta dan Google masih ada beberapa, tapi kita udah himbau. Bahkan kita sudah mengatakan kepada mereka bahwa Kominfo itu punya regulasi, punya peraturan bahwa kita akan mendenda 500 juta ya? Rupiah per konten judi online. Per konten judi. Dan mereka Makanya kooperatif. kalau ada kasih tahu aja ke saya buktinya. Saya akan sampaikan ke platform. Nih kalian ada, kita akan denda. Termasuk Seperti soal itu. ini nggak sih Pak Menteri, kan banyak tuh kayak selebgram tuh taruh kan di profilnya masuk akses ke judi online. Itu setahun yang lalu. Kalau sekarang udah nggak ada. Sekarang udah Sejak nggak saya ada. jadi gubernur udah nggak ada. Begitu loh. Nah, terus terang kita terbuka bahwa platform yang memfasilitasi judi online adalah Telegram. Dan kita sudah menindak mereka. Telegram ini tidak ada perwakilan di Indonesia. Begitu. Jadi Telegram ini yang platform yang memfasilitasi judi online. Jika diperlukan, maka kita segera akan melakukan langkah tegas terhadap platform Telegram. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Menteri, ini kan masa tugas Satgas berakhir Desember dan kemungkinan mungkin akan diperpanjang ya. Ada kemungkinannya begitu. Dan apakah ini artinya nanti pemberantasan judi online bakalan nggak agresif lagi gitu? Ya kita berharap gini loh, judi online ini kan penyakit sosial yang kebanyakan pemain judi online ini kan warga yang berpenghasilan rendah, yang bisa merusak ekonomi keluarga, yang bisa membuat lingkungan sosial bermasalah. Karena itulah kita berharap bahwa pemberantasan judi online ini betul-betul bisa terus konsisten, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat atau warga kelas menengah ke bawah, terutama yang kurang mampu. Kita berharap itu semua. Kita harus konsisten itu semua. Karena judi ini betul-betul merugikan warga masyarakat bawah gitu. Walaupun ada animonya sih kita udah melihat ada terjadi penurunan. Tinggal jumlahnya. Tinggal jumlah putaran uangnya aja yang perlu kita perhatikan. Kita berharap ada progres. Paling tidak dalam sebulan sampai 3 bulan ke depan ada progres yang nyata dari Satgas penanganan judi online. Begitu, Mbak. Oke. Terkait dengan memang di bidang pencegahan, Pak Menteri, tadi kan kita menyinggung soal data dan fakta bahwa jumlah orang berpendapatan rendah ternyata mayoritas yang bermain judi online dengan modal 100.000 sekali main, begitu. Terkait dengan ini apa yang dilakukan oleh Satgas pemerintah di sini untuk mencegah agar mereka tidak candu begitu main judi online, cari keberuntungan yang semu kan? Itulah makanya tugas edukasi, sosialisasi, pencegahan. Seperti SMS Blast, coba aja bisa dilihat di SMS Blast yang kita dapat gitu loh. Judi berbahaya bagi keluarga, judi berbahaya. Kita terus gaungkan itu setiap apakah hari. itu cukup efektif ya Pak Menteri? Kan sekarang orang udah main internet. Nanti ada edukasi dari Kementerian Pendidikan. Karena Satgas ini kan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pan-RB untuk ASN supaya tidak bermain judi, begitu loh. Jadi sosialisasi dan edukasi itu terus akan kita lakukan gitu secara masif ke semua lini. Karena dari struktur Satgas itu kan jelas sekali. Bayangin Kementerian Agama dilibatkan, Kementerian Pendidikan juga dilibatkan, sekolah-sekolah kita libatkan gitu. Maka nantilah banyak lah, misalnya sweeping handphone gitu loh. Handphone anak sekolah diperiksa, banyak sekali gitu loh. Ini kan baru dibentuk dan akan segera bekerja secara cepat, simultan dan terorkestrasi dengan baik begitu. Oke, Pak Menteri, Anda kan juga sempat mengatakan bahwa pemberantasan pinjol dan juga judol bisa dilakukan secara bersamaan begitu ya. Bagaimana taktiknya supaya sama-sama hal ini, praktik judol dan juga pinjol ini dapat tidak merugikan lebih banyak lagi masyarakat? Saya harus mengatakan berkali-kali bahwa judi online dan pinjol ilegal itu adik kakak. Ya. Saya sudah sering berkomunikasi dengan OJK. Bahwa pinjol ilegal ini nih kakak adik nih sama judi online. Jangan-jangan pemiliknya sama gitu loh. Difasilitasi, orang tahu nih misalnya bandarnya tahu si A yang main, dikasih tahu sama dia kalau mau pinjam duit di sini. Oke. Gitu loh.
Jadi pinjol ilegal dan judi online ini makanya saya sebut adik kakak begitu. Makanya nanti kita telusuri terus, kita kejar terus ini semuanya supaya pemberantasan ini bisa tuntas. Karena kalau pinjol ilegal ini mempermudah orang minjam tapi bukan untuk keperluan produktif kan berbahaya dong bagi masyarakat begitu. Oke, Pak Menteri, pertanyaan terakhir saya, ini kan yang dirugikan masyarakat tentu, tetapi kan ada juga beberapa website yang disusupi oleh judi online. Nah, sejauh ini apa yang akan dilakukan? Ini kita segera menemukan caranya untuk kalau kita take down tuh ntar situs pemerintahnya juga kena. Iya, iya. Gitu loh. Itu namanya phishing, nama istilah ininya phishing. Iya. Jadi termasuk situs TNI dan Polri juga disusupin, daerah-daerah juga disusupin. Begitu loh. Tapi justru ada berkah kita bisa track itu. Jangan pikir mereka nggak tahu kita bisa nge-track mereka semua. Kita track itu nanti. Dan kita akan segera temukan cara terbaik untuk menyelesaikan phishing itu. Begitu. Nama istilah teknisnya phishing. Masuk ke situs-situs pemerintah, daerah, polisian, TNI, sekolah-sekolah dan sebagainya. Gitu. Soalnya kan banyak juga ini bandar judi online memperkerjakan peretas top dunia gitu loh Pak. Jadi akhirnya negara tidak boleh kalah. Canggih ya daripada mereka. Negara nggak boleh kalah. Sebenarnya gini loh, akan banyak langkah-langkah kejutan. Tunggu aja. Oh, langkah kejutan? Yang akan kita lakukan gitu, termasuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tunggu aja, tunggu dalam beberapa hari ke depan, nggak lama kok. Kami akan Gitu. tunggu kejutan, kabar baik dari Satgas terkait dengan penangkapan bandar tentu saja Pak, dan tentu saja untuk mengenyahkan judi online yang penangkapan bandar itu aparat penegak hukum. Baik. Tapi masyarakat bahwa bandar-bandar besar itu harus ditangkap itu memang sudah masuk dan sampai ke kami gitu loh, tapi itu kan ranahnya. Oh tentu ya. Ya nanti kita tunggu namanya siapa yang akan diumumkan oleh pemerintah gitu Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Menteri telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas Pak Budi Aris Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat malam Pak Menteri. Malam. Ya, Saudara, PPTK melacak kemana uang judi online mengalir. Lalu bagaimana cara melacak jejak digital dan aktivitas para pelaku? Diskusi ini akan kami lanjutkan bersama pakar keamanan cyber dan wartawan Senior Kontan. Jangan judi, jangan berjudi. Anda kembali menyaksikan Bisnis Talk Saudara. Segmen ini telah bergabung bersama kita Pratama Persada, pakar keamanan cyber, communication and information system security research center. Selamat malam, Mas Pratama.
Selamat malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung bersama kami dan seperti biasa telah bergabung bersama kita wartawan Sumber Konten Mas Cipta Wayana. Selamat malam Mas Cipta. Cukup ada kemajuan diskusi kita malam ini, ada fakta-fakta baru yang dijanjikan oleh Satgas. Kita tinggal menanti realisasi komitmennya untuk memberantas judi online yang jelas sangat dilarang di Indonesia. Saya ke Mas Pratama. Mas, permasalahan judi online ini sudah lama terjadi di Indonesia dan jadi diskusi kita selama bertahun-tahun. Dan sekarang baru dibentuk Satgas. Ya meski tadi disampaikan oleh Menteri sebelumnya bahwa enggak kok, ini bukan bentuk reaksi yang reaktif begitu ya. Kita sudah memberikan fokus. Tapi pertanyaan saya, Mas Pratama, apakah memang sesusah itu untuk memberantas judi online karena toh bertahun-tahun nggak bisa dipunahkan? Iya Mbak, terima kasih. Jadi memang sejak beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah kita sudah membahas bahwa judi online ini banyak diblokir pemerintah kan saat itu, udah 300.000 lebih lah saat itu, 2 tahun yang lalu. Itu ketika diblokir mereka menggunakan peretas untuk meretas situs pemerintahan gitu, yang tadi Pak phishing, walaupun sebenarnya device artinya. Jadi meretas situs pemerintahan digunakan untuk landing page. Itu udah 2 tahun yang lalu begitu. Dan itu dibiarkan, seperti ada pembiaran gitu. Sehingga orang yang main judi online tetap bisa main gitu. Apakah susah? Enggak sebenarnya. Yang jadi masalah itu selalu saya bilang, ini niat apa enggak? Niat benar-benar memberantas judi online apa tidak gitu. Dan depositnya enggak 100.000, 10.000 per aja orang bisa main begitu. Nah, setuju dengan Pak Menteri bahwa korbannya orang-orang kecil, benar, korbannya orang-orang kecil ini gitu, sehingga memang jahat sekali. Nah, untuk memberantasnya itu sebenarnya kalau kita tahu caranya itu nggak terlalu susah. Misalkan yang dilakukan selama ini kan Kominfo memblokir websitenya kan, 2,1 yang diklaim berhasil di take down begitu. Tapi itu tidak menghentikan game permainan judi online-nya. Sampai detik ini pun kita masih bisa loh main judi online gitu, dan itu nggak terblokir. Sebenarnya di antara ribuan jutaan website itu, mereka itu ketika kita login dia mengarah ke dalam 2 atau 3 sistem aja, IP address aja yang digunakan untuk permainan begitu. Nah, itu yang diblokir tuh itunya, game untuk permainannya gitu. Dan dari hasil riset kita gitu, tadi sore kita melakukan riset, ada sekitar 500 website judi online yang masih online gitu, belum terblokir. Begitu kita tes, dia hanya masuk ke dalam sekitar 2 IP lah gitu, yang itu ujungnya digunakan untuk main ke servernya si bandar judi online begitu. Nah, kalau yang kita kejar awalnya adalah si bandarnya, kejauhan, janganlah gitu. Yang di dalam kuasa kita aja. Kita kan di Indonesia nih punya kuasa terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia, punya kuasa terhadap ISP yang ada di Indonesia gitu. Ya udah, blokir aja itu game permainannya gitu, sehingga ketika diblokir orang nggak akan bisa main judi online gitu. Jadi yang diblokir IP ketika orang menggunakan aplikasi, ketika orang menggunakan website gitu, itu yang diblokir. Sehingga orang ketika diblokir kan dia nggak bisa main, ya kan? Bukan websitenya yang menawarkan pendaftaran, menawarkan customer service dan lain-lain begitu. Nah, ini yang menurut saya agak sedikit, bukan sedikit, emang agak salah gitu. Yang diblokir itu bukan link permainannya, tapi yang diblokir adalah website iklannya. Artinya gitu. Kesimpulannya regulator kurang mengerti atau menurut Anda gimana? Kenapa nggak IP-nya yang di... Kalau sengaja nggak melakukan itu sih memang kurang ajar gitu, ya kan. Semoga kurang mengerti gitu, sehingga ketika sudah mengerti yang dilakukan adalah melakukan blokir ini. Jadi orang menggunakan handphone, menggunakan aplikasi, ketika dia mau main game nggak akan bisa. Dan ingat ya bahwa website itu bukan segala-galanya, karena para customer service itu mereka menawarkan link untuk download aplikasinya. Jadi walaupun jutaan website yang diblokir nggak akan ngaruh karena orang bisa main dari aplikasi. Nah, di aplikasinya itulah yang diputus. Nah, kenapa kok nggak setelah bertahun-tahun itu menjadi masalah kan? Padahal gampang sekali. Satgas gitu, 2 atau 3 orang daftar aja ke judi online itu gitu. Nanti akan berkomunikasi dengan customer service-nya. Nanti akan dikasih tahu tuh mana link downloadnya. Itu yang kita pantau. Setelah itu aliran uangnya. Susahnya ngecek aliran keuangan. PPATK sudah menyebut ini ada beberapa ribu yang digunakan untuk judi online. Bank itu pasti tahu, Mbak, nggak mungkin nggak tahu gitu. Nah, cuma aja karena duitnya banyak di sini gitu. Padahal itu di tracking, itu kan ketahuan larinya uangnya ujungnya itu kemana. Jadi itu sangat simpel sekali. Lalu yang 3, orangnya, kejar orangnya.
sebenarnya kalau kita bisa punya fasilitas, aparat penegak hukum kita punya lah untuk melakukan tracking nomor handphone dan lain-lain gitu. Customer service itu kan melakukan SMS, pengiriman SMS, menggunakan WA dan lain-lain. Itu kan bisa di tracking, tangkap dong. Kan nggak susah. Begitu ditangkap, pasti Mbak, agen judi online itu punya satu komputer, itu yang terkoneksi dengan servernya si bandar gitu. Nah, itu di forensik kita bisa ngecek tuh realnya itu koneknya ke dan lain-lain begitu. Itu sebenarnya nggak susah, gampang sekali gitu. Sehingga saya selalu bilang, sebenarnya mau apa enggak gitu. Kalau mau, seharusnya dalam 2-3 hari ini udah selesai nih. Orang nggak akan bisa main judi online gitu. Nggak harus nunggu saya bulan Desember gitu. Seminggu aja pasti nggak akan bisa main gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Setelah itu baru yang lain-lain. Tadi yang bilang Pak Menteri sosialisasi, oke. Dari Menteri Pendidikan nanti diajarin di sekolah, boleh silahkan gitu. Tapi stop dulu ini gamenya. Stop kan. Orang nggak akan bisa main, orang nggak akan bisa deposit dan lain-lain. Artinya melakukan pelacakan itu tidak serumit yang kelihatan, karena memang selama bertahun-tahun masalah judi online tidak selesai. Artinya kalau misalnya yang tadi Anda sampaikan ini tidak rumit untuk dilakukan, maka artinya sangat gampang untuk menemukan siapa bandar, siapa backing. Saya nggak bilang gampang ya Mbak ya, tapi bisa gitu. Karena lebih apa? mudah. Judi online ini dia menggunakan sistem pengamanan yang luar biasa kuatnya gitu. Mereka menggunakan counter delivery network gitu. Mereka menyamarkan alamat IP aslinya gitu. Kita tracking, mungkin dia di Kamboja menurut Kompas gitu. Belum tentu, tapi dia benar-benar di Kamboja. Bisa aja dia di India atau di mana-mana gitu. Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita menggunakan proxy sana. Nah, ini yang nanti butuh kerjasama internasional. Tapi ntar dulu. Gitu. Yang penting ini stop dulu supaya orang nggak bisa main dulu. Stop dulu, orang nggak bisa main sehingga apa? Sehingga selanjutnya kita tracking, kita tracing tuh kemana si bandarnya dan lain-lain. Sama seperti kayak kena APK undangan lah. Kalau kita kena APK undangan nggak sengaja ngeklik, apa yang kita lakukan? Disconnect dulu internetnya, disconnect dulu, baru kita perbaiki handphonenya, kita remove dan lain. Kayak gitulah Mbak. Oke, langkahnya yang pertama adalah langsung menutup source-nya dulu, baru yang lain-lain ya, sosialisasi, bahkan tadi menggandeng Interpol itu nanti. Tapi yang bisa kita kontrol dulu yang kita lakukan. Ternyata kalau kata Mas Pratama, Mas Cipta, gampang ini soal niat apa enggak. Ya itu memang kita harus, pemerintah harus makin lincah, mungkin melibatkan orang-orang seperti Mas Pratama ini. Karena kita tahu ya Mas Pratama misalnya soal IP ini kan dengan gampang bisa ditutup dengan VPN ya Pak. Yang sekarang sangat gratis bisa misalnya ada satu browser misalnya saya sebut aja Opera, itu udah embed ada VPN-nya, begitu VPN nyala dia bisa akses kemana-mana dan yang tadinya keblokir udah langsung kebuka. Artinya memang harus lebih lincah lagi pemerintah gitu loh. Kalau berarti sekarang kurang lincah Mas? Apps, ya saya katakan lebih lincah lagi. Mungkin harus, kan sebenarnya banyak pakar di polisian dan sebagainya. Nah untuk seperti ini masih harus lebih lincah lagi karena VPN ini memang begitu. Ya kita survei lah, cek kiri kanan, oh gampang itu tinggal nyalakan VPN udah bisa menembus blokir. Itu sama dengan ketika kita blokir situs porno dan sebagainya, itu juga mirip-mirip juga. Nah untuk aplikasi, nah mestinya memang kerjasamanya dengan platform-platform tadi, misalnya dengan Google, dengan Apple, ya harus ada kerjasama. Misalnya khusus untuk market Indonesia nggak boleh itu. Nah itu memang perlu kerjasama yang lebih intensi gitu ya. Termasuk juga mungkin regulator jangan sampai kalah ya dengan bandar judol yang memperkerjakan peretas top dunia ya, Mas Pratama, untuk mengamankan platform situs judi online mereka. Lantas apa yang harus kita lakukan agar tidak kalah dengan kecanggihan para peretas? Jadi kan gini ketahuan sebenarnya bahwa ternyata admin-admin di sistem pemerintahan kita kan sangat lemah sekali tuh. Ya kan, admin di pemerintahan, di kampus, di militer itu kan lemah sekali ketahuan. Kok bisa gitu, mereka diretas oleh orang-orang, dan saat ini trennya akhirnya pertas-pertas yang newbie, yang baru-baru itu, mereka berusaha semaksimal mungkin meretas situs pemerintah supaya apa? Supaya mereka bisa jual linknya. Jadi mereka jual sel-nya Mbak, sel itu adalah akses untuk masuk ke website pemerintah tersebut gitu. Sehingga apa? Orang berlomba-lomba untuk melakukan peretasan. Nah ini yang menurut saya nggak sehat, dan ini ternyata nggak dibarengi dengan kemampuan penguatan sistem pemerintahan. Padahal kemarin kita ada INA digital ya Indonesia gitu. Mau dijadikan kita semua sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Ini jadi online masih belum bisa loh. Ini kalau sistem pemerintah nggak kuat gitu ya kan, dan orang yang mau main judi online bandarnya aja bisa bayar orang gitu, hacker-hacker bisa meretas. Ini gimana nanti data masyarakat kita, bagaimana layanan pemerintah dan lain-lain. Ini ujung-ujungnya ke sana nih. Ini yang menyebabkan sebenarnya kita harus sadar gitu bahwa ternyata nggak kuat-kuat amat loh Indonesia ini gitu. Karena tadi Pak Menteri juga benar gitu.
ketika situs pemerintah diretas, nggak bisa ngapa-ngapain itu, Menkominfo juga nggak akan bisa. Kenapa? Karena kalau sampai itu diblokir, contohnya Polri gitu, karena Polri juga diretas untuk judi online. Polri gitu misalkan diblokir, yang keblokir bukan hanya halamannya judi online, tapi semua situs Polri gitu, sistem layanannya itu akan, sehingga nggak bisa diblokir. Oleh karena itu ketika dia nggak pinter, ya dia akan jadi bulan-bulanan terus gitu, Mbak. Oke, baik. Nanti saya ke Mas Pratama lagi. Sekarang saya ke Mas Cipta. Mas Cipta, di perputaran uang judi online kuartal pertama udah 100 triliun rupiah, hampir setengah dari perputaran uang 2023, 300-an triliun rupiah begitu. Ini setara 1,9% PDB kuartal 1 2024. Nah, dengan nilai perputaran sebesar ini tentu akan mengganggu perekonomian. Apa saja dampak jelek dari judi online ke perekonomian nasional? Ya, saya kira setuju kalau kita sudah sampai tahap darurat itu saya sangat setuju, karena dengan magnitude sebesar itu 100 triliun per kuartal atau 400 triliun setahun begitu ya, itu kan hampir 2% dari PDB kita yang mungkin 21 triliun setahun. Itu dampaknya bisa dibayangkan, satu, duit segitu itu sebagian besar yang harusnya konsumsi, harusnya untuk belanja barang, belanja barang dan jasa ya, dan itu harusnya memutar ekonomi, tapi sekarang justru masuk ke platform judi online dan sebagian besar mungkin ke luar negeri dan sebagainya. Nah, ini akhirnya ekonomi melambat. Makanya menarik juga, banyak analis, kita melihat juga analis saham mulai mencurigai stagnasi konsumsi, terutama di juga termasuk di perusahaan-perusahaan produsen consumer good, itu melambat penjualan, salah satunya juga karena judi online. Jadi orang bukannya berbelanja tapi malah judi online. Itu satu, itu pasti dampaknya ya, padahal ekonomi kita kan lagi berat. Jadi akan semakin memperberat perekonomian kita. Yang kedua, efek yang langsung juga kalau kita lihat banyak ini terjadi di kalangan menengah bawah, dan kita bisa lihat juga ada salah satu sekuritas survei di Jawa Timur, itu banyak sekali pekerja pabrik yang terjebak di judul. Bahkan kita cek lah kiri kanan, silahkan Bapak Ibu cek di perusahaan masing-masing, sangat banyak yang melakukan ini. Nah, begitu itu menjadi candu lalu bahkan merugi, ini pasti akan mengganggu produktivitas. Akan mengganggu produktivitas. Belum lagi sekarang perbankan juga sudah mulai mencurigai, dia melihat ada kenaikan kredit macet. Nah, ini juga sedikit banyak dikaitkan oleh problem-problem keuangan rumah tangga. Jadi sangat banyak efek ekonominya kalau tidak segera diatasi. Ini sangat berbahaya bagi perekonomian yang saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Kita menghadapi banyak tantangan, bunga tinggi, lalu gangguan pasokan global dengan adanya perang. Jadi dari luar lagi berat, tapi di dalam masyarakat sendiri juga terjebak dalam kondisi yang ya ini menjadi lingkaran setan buat mereka juga, persoalan ekonomi. Terkait dengan ekonomi yang tertekan juga adalah kelas pendapatan rendah ya, Mas Cipta, seperti keluarga pemain judi, tapi katanya yang juga cukup jadi perhatian tetap diberikan bansos. Ini banyak menuai perdebatan di media sosial dan reaksi warganet tentang hal ini selama masuk kategori keluarga prasejahtera, katanya begitu. Kita akan putar lagi pernyataan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, berikut ini saudara. Ya kan harus ada datanya, kalau nggak ada datanya kan nggak bisa, kan seperti TPPO kami punya, ada yang kirim surat ke saya, dia katanya bekas tahanan berkas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat, ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat, ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan, pokoknya miskin gitu kan. Mas Cipta, ini dilema, satu sisi mereka harus ditolong, tapi satu sisi kok tampaknya kita harus memberikan efek jerat, tampaknya begitu kesannya. Lantas solusi seperti apa yang paling pas begitu loh Mas, melihat kan semakin liarnya bandar judi online berkembang di Indonesia, kemudian rakyatnya sendiri coba cari peruntungan. Saya rasa ini kalau ditarik lagi, rata-rata mereka yang main tentu mungkin ya, ketika merasa kerja keras tidak menghasilkan uang, akhirnya bergantungkan diri terhadap ilusi keuntungan dari judi online yang lawannya mesin, udah jelas-jelas kalah. Silakan. Ya, pertama saya menanggapi soal bansos. Jadi bansos, memang itu bansos ini kan jaring pengaman masyarakat yang miskin, dan kadang-kadang memang bahkan tidak terlalu dilihat sebabnya apa, tapi faktanya dia memang miskin. Nah, salah satunya dalam kasus ini mungkin dia korban judi online. Nah, harus diakui juga bahwa kalau masyarakat sekarang terjebak judi online itu sebenarnya kan dalam tanda kutip ini karena negara tidak berhasil melindungi mereka.
tidak bisa melindungi dari serbuan para bandar yang terang-terangan menyerbu Indonesia. Karena secara setting marketingnya dan sebagainya memang sudah kelihatan memang menyasar Indonesia, menyasar masyarakat, dan masyarakat tidak terlindungi. Jadi menurut saya wajar saja itu sebagai bentuk tanggung jawab, ya harus nolong gitu. Cuma kan ini juga ada kekhawatiran jangan-jangan melanggengkan lagi kalau uangnya dipakai untuk judi lagi, begitu kan. Nah harusnya kan tidak hanya ditolong, tapi juga ada pendampingan. Lalu kalau perlu ada ultimatum. Nanti kalau dipakai lagi nggak dikasih. Cuma ini kan perlu data. Apakah pemerintah sanggup misalnya mengidentifikasi, oh ya ini miskin, tapi miskin khusus ini karena judol. Sehingga ada catatan-catatan. Oh nggak boleh. Nanti dipakai judol lagi ya. Kalau pakai lagi kita istilahnya freeze bantuan. Ini kan butuh data yang lebih spesifik lagi. Nah, itu jadi tantangan begitu. Ini jadi tantangan, harus jelas begitu kalau mau memberantas, obatnya harus tepat begitu ya, Mas Yuta. Saya ke Mas Pratama, pertanyaan terakhir, Mas. Tadi memang dari pemerintah mengatakan akan menggandeng provider, hal yang sebenarnya harusnya dari dulu begitu ya. Tapi sih tadi dijawabnya sudah dari dulu, menggandeng dengan melakukan sosialisasi melalui SMS begitu. Tapi pertanyaan berikutnya tadi juga Anda yang menyampaikan harus perbankan tahu loh kemana uang-uang ini pergi. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan kontribusi lah kita sebutkan ya, beberapa lembaga atau mungkin usaha yang tahu benar perputaran uang judi online? Satu pertanyaan. Yang kedua, apakah Anda punya catatan sejumlah negara yang berhasil mengatasi judi online? Ya Mbak, gini, kalau kita bicara masalah hulu sebenarnya, ini kan masyarakat ini nggak akan bisa main kalau dia nggak tahu informasinya ya gitu. Nah informasinya salah satunya menggunakan website, salah satunya adalah menggunakan SMS. Jadi operator ini juga harus bertanggung jawab menurut saya. Karena apa? Karena masyarakat ini dapat blasting SMS, terima SMS bahwa mereka ditawari judi online ini, dan penawarannya nggak main-main loh. Kita bilang deposit 5 sampai 1,3 juta gitu. Hari ini saya dapat 2 SMS penawaran judi online gitu. Dan nomor ini itu gampang di tracking gitu. Bisa melakukan tracking ini gitu. Kalau mau tuh gampang gitu. Makanya saya bilang ini kalau niat sebenarnya ini nggak susah memberantas judi online ini. Kenapa? Karena secara teknologi ini bisa diatasi. Kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwa judi online ini memanfaatkan tadi rekening-rekening dari bank, dari dompet digital dan lain-lain gitu. Ini provider penyedia layanan dompet digital keuangan ini juga sebenarnya mereka ngerti gitu. Nah, ngerti kemudian nggak mau ngeblokir. Coba kalau kemarin PPATK nggak ngomong, mereka mau blokir nggak akan ngeblokir itu, gitu. Nah, oleh karena itu mereka juga harus ikut gitu bahwa ini yang jadi korban tuh orang-orang kecil ini. Dan tadi benar apa yang Mbak Ilona katakan, pasti kalah. Prinsip gambler policy gitu yang merasa bahwa main sedikit nanti kalau saya kalah saya akan main lagi nanti akan balik. Nggak mungkin gitu. Karena apa? Karena ini didesain untuk Anda kalah gitu. Jadi nggak menang gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya cara yang paling efektif adalah menghentikan dulu ini judi online-nya, kemudian kejar orangnya. Tadi saya dengan Mbak Ilona juga setuju sekali. Bandarnya harus kejar. Berani nggak nangkep bandarnya? Saya pikir tadi sampaikan Pak Menteri ini ada indikator sebenarnya udah ngerti nih gitu ya kan. Cuma bandar ini karena perputaran uangnya sangat banyak sekali kan Mbak gitu. Ini dan luar biasa sekali gitu. Dan beberapa dari uang dari judi online ini gitu, itu juga sebagian diberikan kepada oknum ya, saya bilang oknum gitu, aparat pemerintah dan aparat penegak hukum gitu. Karena saya pernah sama agen yang sudah insaf gitu, dan dia bilang 5% selalu dipotong tiap bulan untuk distorkan gitu, tapi dia nggak tahu stornya kemana gitu. Kalau dia akan diblokir, dia nggak akan bisa jualan judi online lagi gitu. Artinya apa? Duit yang berputarnya sangat banyak sekali gitu. Nah, menurut saya kemauan dan pembentukan tim Satgas ini harus benar-benar steril dari oknum ini. Kalau enggak, yang nggak akan jadi gitu. Nah, ketika steril, yang tadi saya senang dengan Pak Menkominfo tadi tuh. Pokoknya hajar aja semuanya gitu. Nah, kalau semuanya merasa kayak gitu, ini nggak susah. Udahlah, nggak. Ini yang sangat gampang gitu. Judi online di atas. Negara-negara mana yang berhasil gitu? Banyak gitu. Yang akhirnya mereka judi online dibatasi gitu. Kemudian deposit seperti di Indonesia, mereka menggunakan kartu kredit dan lain-lain sehingga hanya orang punya kartu kredit yang bisa ikut gitu. Dan mereka beberapa akhirnya melegalkan judinya walaupun itu terlarang untuk lokalnya, kayak gitu Mbak. Artinya Indonesia sebenarnya bisa belajar dari negara yang berhasil mengendalikan judi online, tapi yang paling penting solusinya di sini adalah niat, konsistensi untuk memberantas judi online, menangkap bandar,
dan juga backingannya begitu ya. Terima kasih untuk narasumber setelah hadir malam ini, masih banyak yang ingin kita diskusikan. Nanti kita akan tunggu keputusan dari pemerintah, maksudnya pengumuman yang baru. Akankah ada kejutan yang tadi disebutkan? Cukup mengagetkan atau tidak nama-nama yang akan diumumkan nanti. Terima kasih saya ucapkan ke Mas Pratama Persada, pakar keamanan cyber, communication and information system security research. Terima kasih Mas Pratama telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas insight Anda, dan tentu saja Mas Cipta Wayana, wartawan nasional konten, atas seperti biasa data-data yang selalu ditampilkan di Business Talk. Dan saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Waspadai wasir. Minum Vedium dari bahan herbal, buah, dan kulit jeruk. Vedium bantu mengurangi gejala dan derita wasir. Wasir segera berakhir. Diproduksi oleh Medicon. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Saudara, pembentukan Satgas tentu menjadi angin segar dalam pemberantasan judi online. Kita semua berharap tim khusus ini mampu mengungkap dan menangkap para bandar besar judi online sehingga masyarakat tak lagi dirugikan. Tapi perlu diingat saudara, masyarakat sendiri harus ikut aktif mencegah praktik judi online di lingkungan keluarga, sekolah, hingga perusahaan. Dengan demikian saya masih Sertarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk. Baru dari Head & Shoulders, Jumbo Saset isi 3 untuk perlindungan ekstra dari ketombe basah dan gatal. Hingga 100% bebas ketombe basah. Move on ke Head & Shoulders Jumbo Saset isi 3. Well, it's only the weight of the nation.